Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema ciri-ciri mantan yang sangat sulit untuk bisa diajak kembali bersama lagi ya. Jadi mantan itu ada yang tidak terlalu sulit untuk diajak kembali bersama lagi ya. Ada yang mudah diajak untuk kembali bersama. Tetapi ada juga mantan yang teramat sangat sulitnya untuk bisa diajak kembali bersama lagi. Perbedaannya di mana? Kalau mantan itu mudah untuk diajak kembali bersama lagi, dia biasanya memang mencintai kita. Mencintai kita apa adanya, dia orang yang setia, dan ketika dia mengenal kita bersama kita, kita adalah cinta pertama di dalam hidupnya. Nah, itu ciri-ciri mantan yang mudah untuk diajak kembali bersama lagi. Dia tidak mudah jatuh cinta kepada orang lain. Dan dia tidak punya mantan. Satu-satunya mantannya hanya kita. Ya. Tetapi ketika mantan ini memiliki ciri-ciri ini, maka cukup sulit untuk bisa mengajaknya untuk kembali bersama lagi ya. Dibutuhkan usaha yang cukup keras. Dibutuhkan doa-doa yang panjang untuk bisa menarik dia agar mau kembali bersama kita lagi. Nah, ciri-cirinya yang pertama ya, mantan ini adalah orang yang mantannya banyak. Artinya kita bukan cinta pertama di dalam hidupnya. Dia punya begitu banyak mantan. Dan dia tidak malu-malu untuk menceritakannya. Kan ada orang yang, malu ya. Cerita kalau mantannya banyak itu menunjukkan bahwa dia orang yang tidak setia. Tetapi dia selalu bangga menceritakan bahwa dia punya mantan 12 orang. Ya. Ada yang orang sana, orang sini, ada yang orang bule, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, mantan ini adalah orang yang mudah jatuh cinta sehingga mantannya banyak. Sehingga ketika dia berpisah dengan kita, kegiatannya sekarang apa? Mencari pengganti kita. Dan itu mudah saja ya bagi dia untuk jatuh cinta kepada orang lain. Asal melihat ada yang glowing, yang bercahaya begitu, maka dia akan jatuh cinta lagi. Melihat ada yang bersinar sedikit ya, dia akan jatuh cinta. Bahkan orang-orang seperti ini itu bisa jatuh cinta hanya dengan melihat media sosial. Banyak orang yang kemudian membangun komitmen hanya melalui perkenalan di media sosial. Tukar-tukaran foto, jatuh cinta, dan tidak tahu aslinya seperti apa. Ya, itu ya cirinya yang pertama. Kemudian cirinya yang kedua, mantan ini adalah orang yang mudah ya bergaul ya. Artinya apa? Dia punya teman yang sangat banyak. Dia punya kenalan yang sangat banyak. Dan dia ketika bergaul itu ya, kalau kita kan bergaul ngobrol ya ngobrol. Ini kelihatan orangnya ramahnya itu berlebihan. Nah, jadi mudah sekali bergaul. Orang mungkin ketemu dengan seseorang kenalan, ya ngobrol. Tapi dia begitu kenalan itu sudah colek-colekan, ya, sudah menepuk bahu segala macam itu sesuatu yang bagi dia adalah hal yang biasa. Jadi ciri yang kedua itu
sangat ramah ya dalam bergaul. Punya teman begitu banyak, punya sahabat yang juga mungkin begitu banyak, kenalan di media sosial juga begitu banyak ya. Dan di dalam pertemanannya tadi sangat ramah ya. Dia tidak mengenali batasan-batasan lah ya di dalam cara bergaul, cara kita ngobrol, cara kita bicara, dan seterusnya, dan seterusnya. Atau dalam bahasa lain, kalau tidak bisa dikatakan ramahnya berlebihan, nah mungkin termasuk ke dalam kategori orang yang genit ya. Nah, itulah mantan. Kemudian cirinya yang ketiga nih. Tapi sebelum kita bahas cirinya yang ketiga nih, yang paling sulit nih. Jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe. Dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Nah, saya review sedikit ya. Orang yang mantannya banyak. Jadi ketika dia bersama dengan kita, sesungguhnya di hatinya itu banyak yang lain juga. Karena yang namanya orang pernah bersama, tetap akan terus memikirkan mantan-mantannya terdahulu. Yang kedua, terlalu ramah, temannya banyak, itu juga menunjukkan bahwa di hatinya ada begitu banyak orang lain. Artinya ketika dia bersama kita, bisa jadi pada waktu yang sama dia juga sedang jatuh cinta kepada orang lain. Ya. Nah, yang ketiga nih yang paling sulit. Mantan ini adalah orang yang matre. Dia mencintai seseorang bukan karena orangnya, tetapi karena harta yang dimiliki oleh orang tersebut. Ya. Dia tidak peduli kalau dia laki-laki, orang ini mau cantik atau tidak, dia tidak peduli itu. Kalau dia wanita, dia tidak peduli orang ini ganteng, menarik atau tidak. Dia tidak peduli. Bagi dia, kalau orang itu punya harta dan bisa membelikan apapun yang dia inginkan, dia akan mencintai. Begitu uang habis, cintanya selesai. Karena bagi dia, cinta itu adalah harta. Ya, sehingga bagi dia mudah saja untuk mencari pengganti selama orang itu punya harta. Ya, begitu duitnya habis, dia akan cari lagi yang lain, orang yang duitnya lebih banyak. Nah, ini kalau yang seperti ini, sulit ya untuk diajak kembali, kecuali kita bisa memiliki harta uang yang banyak ya, melebihi apa yang pernah kita miliki saat bersama mantan dulu. Artinya apa? Mantan akan jatuh cinta lagi kepada kita ketika kemapanan kita itu melampaui semua yang sedang dekat bersama dia. Begitu mantan melihat kita sukses, uang kita banyak, disitulah dia akan melirik kepada kita kembali dan jatuh cinta lagi kepada kita. Tapi seganteng apapun kita, sebaik apapun kita berusaha mendekati dia, tetapi kita tidak punya harta seperti apa yang dia inginkan. Dia pengen kita membelikan dia rumah mewah. Dia pengen kita membelikan mobil mewah. Dia pengen kita membelikan perhiasan-perhiasan yang mewah dan seterusnya. Kalau kita tidak punya itu, maka dia tidak akan pernah jatuh cinta lagi kepada kita. Maka saya sebut sulit untuk diajak kembali. Karena ketika kita ingin dia kembali kepada kita, yang harus dibanyakin apa? Uang kita, tabungan kita, harta benda kita. Karena bagi mantan yang matre, cinta itu bukan kepada orang, tetapi kepada harta. Semakin banyak kita mengucurkan harta kita untuk dia, memberikan segala kemewahan kita kepada dia, maka akan semakin sering dia mengatakan I love you kepada kita. Tetapi begitu uang kita habis, dia akan menjauhi kita secara otomatis ya. Nah, jadi ya, kalau kita punya mantan yang seperti ini dan kita masih mencintai dia, kalau kita ingin dia kembali, kuncinya apa? Kita harus cari uang sebanyak-banyaknya.
Tetapi bahwa manusia selama dia mau berusaha, ya, insya Allah dia akan mendapatkan rezeki berdasarkan usahanya. Semakin besar usahanya, semakin banyak rezeki yang bisa dia peroleh. Karena itu, kerja keras. Ya, di dalam surat An-Najm ayat ke-39 kita diajarkan wa alaysa lil insani illa masya'a, dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.